Alhamdulillah pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita, dan tentu saja harapan kita mudah-mudahan silaturahim kita pada setiap malam Selasa ini dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Saya tadi bilang pada Pak Tarjono ini, saya berusaha semampu saya karena sedang meriang karena panas dalam. Lalu si barusuhna itu persis di ujung lidah, jadi kalau bicaranya sakit. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemampuan dan kekuatan kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai bahasan di surah Al-Mulk. Ada beberapa nama surah ini. Ada surah Al-Mulk, lalu dinamakan surah Al-Mulk karena memang diawali dengan Tabarakallazi biyadihil mulk. Tapi juga ada yang memberi nama surah ini juga surah Tabarak. Surah ini juga diberi nama dengan surah Al-Waqiah. Ada yang menamakannya Al-Munjiyah. Ibnu Abbas cenderung menamakan surah ini dengan Al-Mujadilah. Jadi ada beberapa nama, namun yang lebih populer adalah surah Al-Mulk dan Tabarak. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan surah ini. Karena itu ini termasuk surah yang sering dibaca dan banyak orang menghafalnya. Ada banyak hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah serta Tirmizi. Dan Imam At-Tirmizi menyatakan kedudukan hadis ini hasan. Itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna surata fil Quran salasina ayah. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Syafaat dan mengantarkan untuk ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk dan seterusnya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dan Hafiz Ad-Diya Al-Muqaddasi dari Anas bin Malik. Berkata Rasulullah SAW bersabda, Suratul fil Quran khasamat an sahibiha hatta dakhlatul jannah. Satu surah di dalam Al-Quran yang bisa mengantarkan seorang yang membacanya itu untuk masuk ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk dan seterusnya. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas, di
mana Rasulullah bersabda, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah. Dia yang surat ini yang akan menolak dan menyelamatkan tunjihi min azabil qabr, yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Jadi ini beberapa hadis memang menjelaskan keutamaan surat Tabarak, surat Al-Mulk ini. Di antaranya ya tadi bahwa surat inilah yang akan mengantarkan turunnya ampunan Allah. Surat ini juga yang bisa membebaskan orang dari siksa kubur. Dan surah ini juga akan menjadi jalan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Tentu saja hadis-hadis bacaan ini harus kita pahami tidak sebatas pengertian harfiah. Seperti halnya juga banyak hadis-hadis yang mengatakan barang siapa membaca la ilaha illallah pasti masuk surga, haram baginya neraka jahanam. Apa hanya karena membaca la ilaha illallah lalu orang jadi masuk surga dari cara sholat, cara ibadah, lalu apakah gara-gara misalnya orang membaca surat Al-Mulk ini dan menghafalnya lalu dia bebas dari siksa kubur, masuk neraka, diampuni seluruh dosa-dosanya. Padahal mana hidupnya sehari-hari jauh dari kehidupan yang diridhai Allah. Tentu kita pahami yang dimaksud oleh hadis-hadis ini bahwa barang siapa yang membaca surah ini, menghayati dan mengamalkan isinya, maka itu yang ada dalam janji pasti masuk surga. Karena nanti kita lihat isinya menyangkut masalah prinsip akidah, menjauhkan orang dari sifat-sifat kekufuran dan sebaliknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sama dengan hadis barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tentu kalau dia memahami makna la ilaha illallah itu dan menghayati serta mengamalkannya. La ilaha illallah itu pengertiannya la ma'budah illallah, tidak ada zat tempat mengabdi kecuali Allah. La hukma illallah, tidak ada hukum yang patut dijalankan kecuali hukum yang datang dari Allah. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah sepenuhnya hidup dia hanya mengabdi untuk Allah, dan sepenuhnya hidup dia berjalan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Nah, orang yang seperti itu yang la ilaha illallah itu dan pasti masuk surga. Ini bukan la ilallah itu bari salat ente. Mari kita masuki bahasan tafsirnya. Di ayat pertama Allah berfirman, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak di sini dalam pengertian ta'ala atau ta'azam, maha tinggi, maha agung, maha mulia. Allah allazi biyadihil mulk, yang pada tangannya kekuasaan. Ada kekuasaan ada pada tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut zatnya itu memiliki tangan. Yadullah fawqa aydihim,
Ini tentu tidak boleh kita lalu menggambarkan Allah itu punya tangan seperti kita. Karena kita sudah lebih dulu diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus menjadi prinsip dasar dalam akidah kita, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika kita membaca Allah punya tangan, ya sudah, berhenti saja pada tangannya. Bahwa tangan Allah itu seperti apa, ya tolong dibayangkan. Karena begitu kita bayangkan, Allah bukan Allah dia. Ketika kita bayangkan Allah itu serupa makhluk, bukan Allah. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi Allah maha melihat yang dibayangkan terus kayak panon, dua. Allah maha mendengar, lalu dibayangkan ada daun telinga. Nah, kalau semua dibayangkan seperti itu, maka dia bukan Allah. Jadi kalau begitu Allah itu kumaha? Itu nggak tahu. Zat Allah itu seperti apa? Nggak tahu kita. Yang pasti dia itu hanya kita ketahui Allah itu sebatas yang Allah nyatakan pada kita. Di luar itu saya nggak tahu. Misalnya Allah menyatakan bahwa dia tidak serupa dengan makhluk, ya sudah, berarti saya nggak bisa sama sekali saya bayangkan. Karena yang saya tahu, yang bisa saya lihat, bisa saya dengar, semuanya makhluk. Ya, kan? Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluk, berarti tidak serupa dengan semua makhluk ciptaannya. Jadi kalau kumaha itu Allah kan? Itu. Jadi kalau ada di Cimahi itu ada seorang yang cenah ustaz, yang namun berhasil juga, di antaranya menyesatkan banyak umat. Gitu. Jemaahnya ratusan, gitu. Walaupun akhirnya banyak juga yang sudah keluar sekarang. Itu yang dia meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat, dan Allah itu bentuknya seperti cahaya. Lalu dia menerjemahkan, jadi seenaknya itu Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi Allah cahaya. Jadi setiap kita manusia ini sebenarnya bisa melihat Allah, dan selayaknya lah kita beribadah itu harus bisa sambil melihat Allah. Caranya bagaimana? Pakai indera keenam untuk melihat Allah. Indera keenam kumaha teuing. Karena itu untuk bisa munculnya indera keenam, bisa melihat Allah, semua indera ini harus ditutup. Maka mereka ada gerakan yang saya lupa lagi lah. Itu gerakan tangan terbalik itu untuk menutup daun telinga, hidung, mata gitu. Waktu itu dipetahkan oleh salah seorang mantan korban. Saya kabur hayang seri ningalinnya, jadi nggak memperhatikan. Itu, nah begitu.